rekan-rekan semua, kembali lagi bersama saya Hanifah dalam mata kuliah Audit Manajemen. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu pengukuran dan audit aspek SDM. Nah, jangan lupa siapkan kopi atau teh kalian, karena ini bukan sekedar teori, ini bekal nyata untuk kalian sebagai calon profesional di dunia kerja nanti. Yuk kita mulai dengan konsep dasar terlebih dahulu, yakni HR Matrix. Nah, apa itu HR Matrix? Gampangnya, ini adalah ukuran-ukuran kuantitatif yang kita gunakan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan SDM dalam organisasi. Nah, kalau kalian pernah dengar buku The Workforce Scorecard dari Huzelt Baker and Betty, mereka menjelaskan bahwa HR Matrix harus bisa menjawab beberapa hal. Yang pertama adalah, apakah SDM kita mendukung strategi bisnis? Apakah karyawan punya keterampilan yang pas? Atau sejauh mana budaya perusahaan mendukung eksekusi strategi? Nah, di era digital sekarang, HR Matrix nggak cuma hitung manual. Nah, banyak perusahaan yang sudah menggunakan tools analytics seperti SAP Success Factors, Workday, bahkan AI untuk menganalisis kinerja karyawan. Nah, selanjutnya adalah audit aspek yang sering luput diperhatikan, yakni tingkat lowongan dan perputaran karyawan. Kalau banyak posisi kosong dalam waktu lama, itu bisa jadi adalah mungkin proses rekrutmennya lambat atau posisi itu memang kurang menarik. Nah, kita ukur ini pakai rumus sederhana, ya. Ini jumlah posisi kosong dibagi total posisi yang ada dikali 100%. Lalu, ada turnover alias keluar masuknya karyawan. Nah, turnover yang terlalu tinggi ini mengganggu produktivitas, menaikkan biaya rekrutmen, dan mengganggu moral tim. Tapi perlu diingat, nggak semua turnover itu buruk. Ada yang sifatnya alami dan bahkan sehat. Nah, disinilah pentingnya audit untuk membedakan yang wajar dan yang mengkhawatirkan. Nah, sekarang kita ngomongin pelatihan yang sering dipotong budgetnya, padahal justru kunci daya saing. Kita harus bisa menilai efektivitas dan efisiensinya. Salah satu metrik umum digunakan adalah jam pelatihan karyawan per tahun. Tapi jangan cuma dihitung jam, ya. Jangan sekarang. Kita bisa ukur melalui Learning Management System atau LMS, feedback peserta, bahkan dampak ke performa kerja. Apakah pelatihannya relevan? Apakah perubahan perilaku atau skill? Inilah yang penting dari audit pelatihan. Nah, berikutnya kita membahas beberapa indikator operasional yang sering disepelekan padahal penting banget, seperti absensi, lembur, dan kesalahan kerja. Nah, untuk absensi, kita bisa hitung frekuensi rate dan absen rate. Absensi tinggi bisa jadi pertanda masalah motivasi, stres, atau budaya kerja yang menurun. Untuk absensi, kita bisa hitung frekuensi rate dan absence rate. Absensi tinggi bisa jadi pertanda masalah motivasi, stres, dan budaya kerja yang toksik. Lembur juga sama. Kalau terus-terusan lembur, mungkin itu sinyal beban kerja nggak seimbang atau sistem belum efisien. Terlalu banyak lembur bisa bikin burnout, bahkan menaikkan resiko turnover. Nah, terakhir adalah tingkat kesalahan kerja. Kecil tapi bisa jadi fatal, apalagi di industri seperti keuangan atau kesehatan. Maka audit kesalahan bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memperbaiki sistem dan pelatihan. Jangan lupa untuk mengaudit keluhan dan pengaduan. Ini bisa jadi early warning system bagi manajemen. Keluhan itu penting karena dari situ kita bisa tahu apa yang gak berjalan baik, tapi harus dicatat, dianalisis, bukan diabaikan apalagi dianggap remeh. Nah, tools seperti whistleblowing system, kotak saran digital, bahkan analisis sentimen dari platform internal bisa sangat membantu audit ini. Nah, mahasiswa semua, itu tadi rangkuman kita tentang pengukuran dan audit aspek SDM. Nah, harus diingat ya, audit bukan untuk mencari-cari kesalahan, tapi untuk perbaikan berkelanjutan. Jangan pernah anggap remeh data dalam SDM. Di tangan yang tepat, data bisa mengubah strategi, budaya, bahkan masa depan organisasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.